Halo, kali ini kita akan membahas sebuah modul yang mampu menstabilkan tegangan. Modul ini memiliki fungsi ganda yaitu sebagai step up dan step down, yang artinya modul ini mampu menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi meskipun tegangan input berubah-ubah, tegangan outputnya tetap stabil. Tegangan yang dimaksud di sini adalah tegangan DC, bukan tegangan AC. Ini adalah modul XL6019 step up, step down. Mari kita lihat lembar datasheetnya. Modul XL6019 ini dapat menerima tegangan input yang sangat lebar, yaitu dari 5 volt hingga 40 volt DC. Dan untuk arus untuk chip XL6019 ini maksimalnya adalah sekitar 3 ampere. Namun dalam prakteknya batas aman dalam penggunaan modul ini maksimalnya adalah 1,5 ampere. Mari kita bandingkan dengan modul lainnya, yaitu modul step down LM2596. Ini adalah modul step down LM2596. Hanya step down saja. Ini hanya bisa menurunkan tegangan saja, namun tidak bisa menaikkan tegangan. Dan ini adalah modul XL6009 atau step up. Modul ini hanya bisa menaikkan tegangan, namun tidak bisa menurunkan tegangan. Jadi kemampuan kedua modul ini jika dijadikan satu, maka ada pada modul XL6019. Karena modul XL6019 ini memiliki kemampuan untuk beroperasi sebagai konverter step up dan step down secara otomatis. Cara penggunaan dan pengaturan modul. Untuk mengatur tegangan output, kita dapat memutar input biru ini. Ini adalah bagian input. Di sini saya menggunakan dioda 3 ampere sebagai pengaman jika polaritas tegangan inputnya terbalik. Untuk melihat berapa besar tegangan outputnya, kita gunakan voltmeter. Kalian bisa gunakan voltmeter yang 3 kabel atau yang 2 kabel. Salah satu kelemahan dari voltmeter 2 kabel ini adalah jika tegangan di bawah 3,7 volt, maka voltmeter ini akan mati. Nah, sekarang kita beri tegangan input 5 volt. Merah adalah positif, hitam adalah input negatif. Kalian perhatikan tegangan output terbaca adalah 12 volt. Meskipun input 5 volt, kita bisa menaikkan atau menurunkan tegangannya. Kita akan coba mengatur ke tegangan maksimalnya.
Kalian lihat tegangan maksimal yang terbaca adalah 39 volt. Kita turunkan kembali. Berapakah tegangan minimalnya? Kita akan turunkan ke tegangan terendah. Pada saat tegangan di bawah 3,7 volt, maka voltmeter akan mati. Itu adalah salah satu kelemahan dari voltmeter 2 kabel. Kita akan menggantinya dengan multimeter digital agar mampu melihat tegangan di bawah 3 volt. Berapakah tegangan terendahnya? Oke, terbaca 1,25 volt. Tegangan terendahnya adalah 1,25 volt. Jadi modul ini juga bisa menurunkan tegangan. Kalian lihat outputnya sangat stabil meskipun tegangan inputnya berubah. Tegangan inputnya sudah 12 volt, namun outputnya tetap stabil pada 1,2 volt. Kalian bisa atur tegangan outputnya sesuai keinginan, misalnya 5 volt. Bisa buat menurunkan tegangan aki 12 volt ke 5 volt. Dan meskipun tegangan inputnya berubah, tegangan outputnya tetap stabil. Lihat tegangan outputnya stabil di 5 volt meskipun inputnya berubah. Saya akan mencoba mengatur tegangan output ke 12 volt, lalu tegangan inputnya saya atur di bawah 5 volt atau bertentangan dengan lembar datasheet, dan kita lihat apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi jika kita turunkan tegangan input di bawah 5 volt? Kalian perhatikan tegangan outputnya. Kalian lihat ini yang terjadi. Tegangannya langsung naik menjadi 38 volt. Jadi mungkin ini sebabnya pada datasheet tegangan input minimal yang digunakan adalah 5 volt. Kita coba naikkan lagi tegangannya. Saat input 3,6 volt, outputnya menjadi 30 volt. Bahkan 40 volt. Jadi sebaiknya menggunakan tegangan input minimal 5 volt atau di atasnya. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memodifikasi modul dengan memanfaatkan pin enable. Namun saya belum membahasnya sekarang, mungkin di video berikutnya.
Jadi kesimpulannya, modul XL6019 ini memiliki kemampuan ganda, yaitu berfungsi sebagai step up dan step down, yang artinya mampu menurunkan tegangan dan menaikkan tegangan. Selama modul ini memiliki tegangan input yang cukup, maka modul ini sangat bagus untuk menstabilkan tegangan DC.